A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas belajar berkeluarga #belajar jadi suami. Teman-teman, selamat datang di kelas ini, di rekaman ini, di e-course ini, di mana gue Bang Adia bakal jadi teman belajar kalian selama beberapa episode ke depan, ngebongkar POV sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang suami. Selamat datang untuk para suami yang hari ini sedang bingung apa yang sebenarnya harus diperbaiki dalam keluarganya. Selamat datang juga untuk para istri yang hari ini bingung juga sebenarnya suaminya harus diajak seperti apa. Dan selamat datang untuk orang-orang yang sedang mau belajar dan memperbaiki dirinya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gua Bang Adia sekali lagi bakal ngobrol bareng sama kalian tentang belajar jadi suami. Berangkat dari sebuah keresahan di tahun 2017 ketika gue memulai perjalanan jadi seorang suami, gue berpikir jadi suami itu ya sesimpel dan sesederhana itu. Tapi ketika sudah jalan di atas 5 tahun pernikahan, dan Allah anugerahkan gue anak perempuan, sebagaimana anak perempuan ini menjadi anak pertama dalam hidup, gue recall kayak, oh sesayang ini loh aku sama anak perempuanku. Wajar dong kalau istri aku punya demand tinggi kepada aku sebagai suaminya. Punya tuntutan tinggi dan harapan tinggi kepada aku sebagai seorang suami. Kenapa kayak gitu? Karena gini, ada sebuah momen dalam hidup yang benar-benar ngegetarkan dan membuat gue ngerasa itu adalah momen yang prestigious banget, momen yang mahal banget, adalah momen dimana akad nikah itu berlangsung. Gue inget dimana 2017, 12 Februari ketika itu, kita ngadain akad nikah di rumah istri, di Bandung. Ketika itu ayah dari istri, mertua saya, memegang tangan saya, dengan wajah yang berkaca-kaca dan suara yang bergetar, beliau mengucapkan, saya nikahkan anak kandung saya, Fitriani bin Unan Iskandar, dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai. Ketika itu saya dengan sigap mengambil kabulnya dan mengucapkan saya terima. Sesaat setelah itu saya ngerasa saya terima itu ya udah selebrasi bahwa setelah itu aku adalah seorang suami. Tapi tahu nggak? Pas gue sekarang udah punya anak perempuan, gue sadar bahwa ternyata perpindahan tanggung jawab, perpindahan harapan, perpindahan kasih sayang dari seorang ayah itu terjadi ketika akad ijab kabul tadi. Saya nikahkan itu adalah kata-kata yang sebenarnya saya serahkan sepenuhnya anak yang saya urus dari kecil, dari dalam perut ibunya saya rawat, yang saya jaga habis-habisan, saya benar-benar sekolahkan dan berikan pendidikan terbaik, saya lindungi dari godaan-godaan laki-laki yang tidak jelas. Hari ini saya serahkan sepenuhnya kepada kamu, orang yang baru saya kenal 2-3 bulan ke belakang. Dan ketika itu gue ngerasa, wow, bisa gak ya nanti kalau Mariam udah gede, itu anak saya hari ini, gue bakal ngasih ke orang yang kita mungkin gak bisa mengenal dia. Ternyata momen ijab kabul itu adalah momen dimana seorang ayah mempercayakan sepenuhnya nasib anak perempuannya kepada seseorang. Jadi wajar kalau tadi saya bilang, pantas aja tuntutan seorang istri ke suami itu tinggi banget. Bayangin ya, ayah punya anak perempuan tuh dijaga, dirawat, minta apapun dibeliin, ya kan? Gak dibikin kecewa. Ayah tuh ningnang ning dilatih, dijaga jangan sampai anaknya patah hati. Ketika momen ijab kabul itu berpindah tanggung jawabnya, si anak yang tadinya penuh harapan, penuh cinta, penuh kasih kekaguman kepada sang ayah, harusnya ketika dia mendapatkan suami, maka dia harus bisa mendapatkan sosok yang dia kagumi, dia harapkan, dia penuhi cita-citanya, dia jaga rumahnya, dia jaga nama baik itu di suaminya. Jadi saya pikir, oh Maria minta jajan, ayah minta jajan 5.000, ayo sayang. Terus pas istri minta jajan, ayah jajan mulu. Harusnya saya memperlakukan diri saya sebagai ayah bagi istri saya.
Dan ternyata saya baru ngerti bahwa suami terbaik, menjadi suami istimewa, jadi suami teladan tuh gampang banget. Syaratnya cuma satu. Gimana kamu jadi orang yang lebih baik dibandingkan ayah mertua. Ketika kita jadi versi terbaik dari ayah mertua membahagiakan istri, lebih bisa membahagiakan anak gadisnya, sukses. Tapi kalau misalkan kita mengecewakan, kita menyakiti, kita membuat dia kecewa, aduh, gagal kita jadi suami. Ada yang lebih keren lagi, guru gue bilang kayak gini. Seorang suami itu ibarat orang yang ngambil buah di saat panen, di saat seorang petani nanam bibitnya, dia rawat baik-baik, dia jaga dari hama, dia berikan pupuk terbaik, dan ketika panen, datang laki-laki yang akhirnya tinggal ngambil dan panen gitu aja. Jadi hari ini POV-nya harus kita kembangin ya teman-teman. Ngambil anak orang, ternyata tanggung jawabnya segede itu dan harapannya sebesar itu. Jadi buat para suami, selamat datang di dunia ini. Di dunia para suami, di mana ternyata ijab kabul bukan hanya selebrasi hafalan, di mana kalian tidak grogi dan latihan public speaking, itu mah cincai. Tapi ternyata ketika kita berijab kabul, kita di situ siap bertanggung jawab, menanggung nasib anak orang di dunia dan menjawab kelak di akhirat. Oke, kita lanjut sekarang ngobrol. Ada satu gambaran lagi. Gue tuh pernah berpikir gini. Ketika kita punya keluarga, ketika kita jadi kepala keluarga, ada satu khutbah Jumat yang menggetarkan ketika seorang khotib bilang membacakan Quran surah An-Nisa ayat 34. Beliau bilang, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ternyata makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bukan berarti hanya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Gak sesederhana itu. Konsep ar-rijal dan qawwam itu ternyata konsepnya dalam banget guys. Gue baru tahu belakangan ketika belajar sama guru. Oke, kan gini ya bunyi ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal dimaknain di sini adalah laki-laki. Dan ternyata kata-kata rijal itu adalah sebuah kata yang sangat dalam, bukan cuma laki-laki secara umum. Bukan cuma laki-laki yang bisa kita maknai laki-laki secara jenis kelamin. Tapi rijal ini diambil dari sebuah statement kata-kata yang sama dengan kata-kata rijlun. Ini kan rijalun artinya laki-laki. Ini satu akar kata dengan kata-kata rijlun. Rijlun ini maknanya adalah kaki. Seorang laki-laki yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa menjadi pendamping, yang bisa menjadi penentu adalah laki-laki yang bukan cuma sekedar punya alat kelamin, tapi laki-laki yang punya kelaki-lakian dan bisa menjadi kaki bagi rumah tangganya. Artinya apa? Ada dua konsep kaki. Konsep kaki ini yang pertama adalah kaki siap menanggung beban. Kaki ini adalah anggota tubuh yang menanggung beban dari tubuh yang kita punya. Saya badannya gede, kaki ini harus kuat. Ya kan? Kalau nggak kuat lututnya sakit. Maka laki-laki, ar-rijal, yang bisa jadi qawwam adalah orang yang bisa dan harus punya kemampuan bertanggung jawab. Tadi gue bilang ketika ijab kabul kita bisa dan mau bertanggung jawab. Yes, tanggung di dunia, jawab di akhirat. Makna laki-laki yang pertama adalah tanggung jawab. Yang kedua, laki-laki adalah orang yang harus bisa menentukan kemana arah tujuan dari sebuah keluarga itu akan dibangun. Jadi kalau misalkan kita mau bikin keluarga kita baik, kita harus punya tujuan. Tapi sebelum punya tujuan, bagaimana tujuan itu bisa tercapai dan bisa terbentuk, maka laki-laki harus punya satu konsep namanya disiplin. Kenapa disiplin? Guys,
laki-laki kalau tidak berdisiplin, dia akan hilang dan tercerai-berai. Dia nggak akan punya konsistensi, dia nggak akan punya pribadian yang baik. Pasti hidupnya tidak akan baik-baik aja. Disiplin ini adalah kunci bagaimana seorang laki-laki bisa menjadi qawwam bagi rumah tangganya, bagi istrinya. Bisa menjadi leader di rumahnya. Bagaimana laki-laki bisa menjadi suami yang baik, maka dia harus berdisiplin. Output disiplin sederhana banget. Islam ngajarin kita berdisiplin dari bagaimana mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan harta, mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan waktu kita diajarkan dengan bagaimana konsep sholat 5 waktu. Teman-teman yang hadir hari ini kalau pengen jadi suami yang baik, perbaiki waktu sholatnya. Jangan sampai asal sholat, yang penting sholat. Jangan ganti, jangan seperti itu. Mulai diganti, sekarang konsep berpikirnya adalah sholat itu penting. Terus yang kedua, disiplin ini ngomongin selain tentang waktu juga ngomongin masalah diri. Diajarin kita berpuasa. Bagaimana kita good and enough. Ini yang sedang gue lakuin dan gue latih dalam diri gue. Jangan sampai terlalu bocor. Terus yang ketiga, bagaimana disiplin ini kita dilatih untuk mengatur harta kita. Jangan sampai terlalu hedon dan jangan sampai juga terlalu pelit. Di situ kita disiplin. Selanjutnya, seorang laki-laki harus punya namanya sabar. Sabar ini apa? Sabar ini menahan. Kaki ini tugasnya menahan dan menopang. Maka dia harus punya kesabaran. Kesabarannya apa? Menahan bagaimana ketika kita posisi sedang di bawah, kita menahan jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita berkeluh kesah. Tapi ketika posisi sedang di atas, kita juga menahan. Jangan sampai kita terlalu melampaui batas. Seru ya jadi cowok ya? Nah, konsep tanggung jawab, disiplin, dan sabar, inilah yang menjadikan laki-laki tidak hanya zakar, tidak hanya makhluk yang memiliki alat kelamin dan alat seksual laki-laki. Tapi di sini tanggung jawab, disiplin, dan sabar adalah tanda bagaimana kita bisa menjadi laki-laki yang sesungguhnya yang siap menjadi qawwam dan pemimpin dalam rumah tangga. Ada hadis Nabi yang mengatakan salah satu indikator akhir zaman sudah dekat adalah terkurangnya atau mulai habisnya laki-laki, qillatur rijal. Statement yang Rasulullah sampaikan adalah bukan qillatul dzakar, bukan sedikitnya orang berkelamin laki-laki, tapi sedikitnya orang bertanggung jawab dan menjadi laki-laki. Jadi sebelum jauh menjadi suami, di bab awal ini gue mau bahas sama kalian semua. Sudahkah kita jadi laki-laki yang sesungguhnya? Laki-laki hidupnya penuh dengan tantangan, hidupnya penuh dengan tekanan, hidupnya penuh dengan tegangan. Tapi ternyata inilah fitrah yang Allah siapkan. Kita harus mau mengambil tanggung jawab, siap berdisiplin, dan mau menahan kesabaran dalam diri kita. 3 kunci menjadi seorang rijal. Selanjutnya, qawwam. Kata qawwam di sini, qawwam adalah konsep bagaimana seorang suami dalam Islam. Ini dia. Ini bab awal kita kasih dulu ya. Bab awal kita kasih dulu basic-basic dasarnya. Jangan sampai nanti teman-teman di bab awal ini ngerasa bias. Kemana sih mau dibawa belajar jadi suami ini? Qawwam ini adalah bagaimana si laki-laki jadi leader. Si laki-laki jadi penopang. Si laki-laki jadi orang yang bisa menentukan arah dan tujuan dari keluarganya. Pertanyaannya gini. Bang, kalau laki-laki qawwam, berarti dia patriarki dong. Ya kan? Namanya dia leader, namanya dia orang yang di depan, namanya dia orang yang menunjukkan arah dan tujuan. Berarti dia kasar dong. Sebagaimana leader-leader di luar sana, bos-bos di luar sana, yang kasar sama orang lain, yang semena-mena. Oh enggak. Kerennya dalam konsep Islam, semakin laki-laki itu leadershipnya tinggi, keqawwamnya tinggi, maka yang muncul bukan sisi kerasnya, bukan sisi kasarnya, tapi muncul kelembutannya. Gimana coba? Semakin dia qawwam, semakin dia lembut. Karena Rasulullah pernah bersabda, khairukum li ahli.
Sebaik-baiknya kalian para sahabatku adalah orang-orang yang paling baik untuk keluarganya. Dan Rasulullah kasih contoh, wa ana khairul li ahlin, aku adalah orang terbaik bagi keluargaku. Bagaimana tidak, Rasulullah sangat romantis pada istri, sayang pada anak, tidak pernah mengumbar amarahnya, jangankan memukul, mudah sekali memaafkan kesalahan orang-orang dalam keluarganya. Kenapa seperti itu? Disitulah kekuatan utama seorang laki-laki yang qawwam. Jadi kalau diceritain, bang, gue ini ngejaga izah martabat gue sebagai suami, gue nggak bisa biarin istri gue kayak gitu, gue harus marah, gue harus tegur, gue harus ini. Oke. Tapi balik lagi, gimana cara marahnya, gimana cara negurnya, itu yang menentukan keqawaman kita. Gue sampaikan lagi, Islam tidak mengenal istilah patriarki. Karena patriarki dikembangkan oleh orang-orang yang memaknai bahwa perempuan adalah barang saja. Islam memuliakan luar biasa, menjaga, melindungi, memproteksi, mengarahkan, membimbing. Disitulah qawam terbentuk. Jadi semakin laki-laki qawam, dia akan semakin lemah lembut, semakin sayang kepada istri dan keluarganya. Gimana guys? Udah 15 menit awal kita ngobrol, dan kayaknya udah banyak yang keluar dari brainstorming ini ya. Dari awal gue ngejelasin tentang bagaimana ijab kabul tuh sekeren itu loh. Makna dari saya terima itu nggak cuman sekedar selebrasi dan habis itu, yeay gue udah jadi suami. No, itu adalah peralihan tanggung jawab. That's the first. Terus yang kedua, apa yang harus kita semua lakuin ketika udah jadi suami? Ternyata ketika udah jadi suami, Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Konsep utamanya, jadi laki-laki dulu. Buat ibu-ibu, abang-abang, ayah-ayah yang hari ini nonton dan punya anak laki-laki, pastikan dan siapkan anakmu menjadi laki-laki sebelum mereka kehilangan kelaki-lakiannya. Jadi qawwam itu akan terbentuk ketika kita membentuk anak kita menjadi laki-laki. 3 konsepnya, tanggung jawab, disiplin, dan bersabar. Oke? 3 konsep sederhana, tanggung jawab, disiplin, dan sabar. Ini kunci bagaimana seseorang bisa jadi laki-laki. Closing statement di sesi ini, gue mau ngasih tahu ketika kita mau jadi suami, maka tugas kita berbeda ketika kita kerja di luaran. Tugas kita jadi suami itu adalah dimensi hidup yang kita ambil tanpa KPI, tanpa supervisi, tanpa evaluasi. Tugas kita jadi suami adalah tugas yang berjalan dan hanya akan bisa dievaluasi oleh waktu. Cuman waktu yang bisa mengevaluasi sudah benarkah kita jadi suami yang baik bagi istri kita. Pertanyaan terakhir adalah, benar tidak tujuan kita jadi suami? Kalau ditanya laki-laki ar-rijal harus jadi kaki. Kalau ditanya suami harus jadi kaki, baru dia bisa jadi qawwam untuk istrinya. Statement sederhana adalah, kaki ini adalah alat atau bagian tubuh pertama yang dipakai untuk melangkah. Maka tujuan berumah tangga bukanlah ditentukan oleh istri, bukanlah ditentukan oleh orang lain, tapi tujuan berumah tangga haruslah ditentukan oleh sang suami yang menjadi laki-laki dan penentu arah. Kalau ditanya mau dibawa kemana keluarga kita, jawaban sederhana kita kutip dari Al-Quran. Quran surah Tahrim ayat ke-6. Quran surah 66 ayat ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Para ayah, para suami di luaran sana yang nonton video ini hari ini, tanamkan dalam kita di episode pertama, pastikan kita jaga diri kita dari api neraka. Dan pastikan kita bisa menjaga keluarga kita dari api neraka. Ketika kita bisa menentukan itu, maka lengkaplah sudah tujuan awal kita menjadi suami.
Sampai kapan kita melaksanakan ini? Sampai kapan kita mengerjakan tugas ini? Sederhana, tugas ini dikerjakan sederhana dan sangat singkat. CSM, cuma sampai mati. Akad saya terima harus dijaga sampai hayat di kandung badan. Selama hayat di kandung badan, selama nafas masih berhembus, akad itu masih berlaku. Jangan main-main dengan akad nikah Anda. Jangan main-main dengan anak dari seorang ayah yang Anda bawa sebagai istri. Tetap jaga, tetap jadikan dia wanita yang punya hak dipimpin oleh seorang laki-laki. Hadanallahu wa iyyakum. Kita ketemu di sesi 2. Di sesi 2 ini kita akan ngobrolin masalah komunikasi, di mana semua permasalahan berawal dari satu kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.